bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Ade Komarudin akhirnya dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, menggantikan Setia Novanto yang mengundurkan diri karena kasus Papa minta saham. Dengan dilantiknya Ade Komarudin atau akrab dipanggil Akom, Golkar mengunci posisi Ketua DPR. Langkah Partai Beringin sempat tidak mulus. Sebagian pihak mempertanyakan legalitasnya karena Golkar dibelit konflik internal. Memimpin DPR bukan hal gampang. Ade Komarudin dituntut menjawab keraguan publik atas kinerja DPR yang kurang moncer setahun terakhir. Dari minimnya produk legislasi hingga terseretnya wakil rakyat dalam kasus korupsi. Pria kelahiran Purwakarta tahun 1965 ini bukan orang baru di parlemen. Dia telah menjadi anggota DPR di masa akhir Soeharto tahun 1907 silam. Otomatis tahu betul lika-liku dewan yang dihuni wakil rakyat ini. Ade Komarudin adalah Golkar tulen dan politikus yang kenyang pengalaman. Modal yang di atas kertas seharusnya cukup untuk menjadikan DPR lebih baik. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Buntut dari kasus Papa minta saham yang Anda semua sudah tahu adalah ujungnya itu mundurnya Setia Novanto dari kursi Ketua DPR. Sekarang DPR berganti ketua. Ketua baru masih berasal dari Partai Golkar, yaitu Ade Komarudin atau akrab dipanggil Akom. Di tangan Ade Komarudin, DPR harus kerja keras meningkatkan kinerja dan harus meraih kepercayaan publik. Terlebih baru-baru ini seorang lagi anggota parlemen dicokok KPK karena diduga menerima suap. Kita hadirkan sekarang Mas Akom atau Ade Komarudin bersama saya dalam DBS To The Point. Mas Ade, terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama. Saya harus memanggil Anda Pak Ketua walaupun kita dulu sama-sama jadi wartawan, bukan? Siap. Ya. Apa yang akan baru dari Anda ketika Anda menjadi Ketua DPR? Saya cuma mau menyampaikan bahwa saya akan kerja keras. Akan kerja keras. Untuk bekerja sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga saya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya tidak tahu apakah kerja keras saya dengan teman-teman kolega nanti, pimpinan DPR dan juga pimpinan fraksi, 10 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat akan merupakan gebrakan atau bukan, saya tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa kami akan bekerja keras memperbaiki kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menjalankan 3 fungsinya. Oke, itu kalau dibilang kerja keras kan berarti harus lebih produktif kan dalam soal ini. Kira-kira memang ada berapa yang antri? Ya, saya sudah menyampaikan sejak awal tentang komitmen ini. Dan itu pidato saya pertama sebagai Ketua Parlemen. Kemudian saya kemarin melakukan rapat dengan 10 pimpinan fraksi. Kemudian dengan pimpinan DPR, kolega saya, dan kita ada kesepakatan bersama dengan 10 fraksi itu untuk sekurang-kurangnya tahun ini kita bisa menghasilkan 30 undang-undang, bahkan 37 di antara itu. Tahun 2016 ini menjadi 37 dari 17 yang kemarin ya. Ada undang-undang susah dan gampang. Kalau dengan undang-undang kumulatif terbuka mungkin akan tambah lagi. Ini yang undang-undang seperti pembahasan yang kita ketahui cukup alot, karena itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Itu benar. Nah, itu kita 30 sampai 37. Kalau yang dengan tambah kumulatif terbuka tentu mungkin akan lebih banyak. Bagaimana caranya Anda mengakomodir partai-partai politik yang begitu banyak kepentingan dan kemudian tiba-tiba akan menghasilkan begitu banyak undang-undang? Makanya saya ingin komitmen itu dari seluruh pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi itu perpanjangan tangan partai. Betul. Sesungguhnya partai itu terjawantah di dalam fraksi. Masa depan parlemen itu tergantung dari fraksi-fraksi.
Dan praksi-praksi itu sebagai perpanjangan tangan partai harus tunduk dan patuh kepada partainya. Karena itu Anda roadshow juga ke ketua-ketua partai. roadshow. Saya sowan kepada seluruh ketua umum partai yang saya tahu. Anda baru sekarang ini ketika kita duduk ini baru pulang dari Ibu Mega, Ya, bukan? betul. Dan kita tahu bahwa tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengalaman mengurus negeri ini. Jadi saya selain dapat bagaimana kinerja Dewan nanti dari partai yang dipimpinnya, kemudian saya juga dapat pembelajaran banyak bagaimana mengurus negeri ini dari para tokoh itu. Tentu itu menarik buat saya dan itu pelajaran yang tidak dalam buku. Konkretnya Anda sekarang sudah ketemu Ibu Mega, ketemu siapa lagi? Pak Saya SBY? sudah ketemu Pak SBY, saya sudah ketemu Pak Surya, ya kalau Pak Ical pasti ya. Gitu kan. Disebut terakhir dulu itu. Kemudian Ibu Mega dan kemarin Pak Muhaimin cancel, saya harus reschedule. Terus saya sesudah rapat dengan Pak Jokowi, saya langsung ke Pak Wiranto. Waktu itu bukan rapat, pelantikan para dubes. Habis itu saya memang ada jadwal dengan Pak Wiranto. Jadi sudah cukup lumayan. Ini kan untuk Pak Ketua, untuk legislasi. Ya. Kan ada fungsi yang lain. Untuk seluruhnya. Kalau roadshow itu kepada ketua umum itu untuk seluruhnya. Untuk peningkatan fungsi dewan 3 fungsi. Ya. Gitu. Itu untuk seluruhnya. Jadi ibarat perusahaan, para ketua praksi, pimpinan praksi itu eksekutif di parlemen, pemegang saham itu ya partai. Sesungguhnya pimpinan praksi itu tergantung partainya dan partai tergantung ketua umumnya. Bisa disebutkan ada 3 undang-undang yang paling penting yang harus didahulukan? Nah, sekarang ini kami fokus terutama kepada pekerjaan 2 undang-undang. Ya kan? Dan ada undang-undang yang lain tentu banyak, tapi Undang-undang apa yang kami harus betul-betul pantau adalah 1 tentang teks amnesti. Oh, amnesti ya. Juga undang-undang KPK yang itu KPK. sangat tanda petik panas ya. Sangat panas. Ya. Nah, ini kemudian ada beberapa hal yang Anda sebut ya. Untuk kemudian ada kan pertanyaan saya yang pertama tadi, apa yang akan baru? Saya dengar Anda bicara reses akan diperpendek. Kemudian studi banding akan dikurangi. Itu kenapa? Dalam rangka peningkatan 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Dan pengawasan itu harus pengawasan konstruktif dalam pengertian saya, gitu. Bukan yang destruktif ya. Nah, dalam rangka peningkatan 3 fungsi itu, kinerja dewan, nah salah satu yang tanda petik menghambat ya, adalah ini pengalaman saya selama ini. Saya ini anggota DPR dari tahun 97. Betul. Jadi saya sudah tahu betul lekuk-lekuknya DPR. Seluruh pojoknya. Seluruh pojoknya. Hawanya pun sudah tahu. Hawa komisi sini saya sudah tahu. Hawa itu aroma dalam pengertian aroma Macam-macam. bagus, aroma tidak Ya. bagus. Ya, sudah hafal. Nah, jadi buat saya adalah bahwa kendala-kendala untuk peningkatan dewan itu harus betul-betul kita evaluasi. Salah satu evaluasi kami, dan itu sudah menjadi keputusan para pimpinan praksi kemarin pada rapat dengan pimpinan dewan dengan kami, gitu, adalah pemotongan masa reses. Pemotongan masa reses. Waktunya. Waktunya. Jadi dari sebulan kita potong menjadi maksimal 2 minggu. Berpengaruh dong dengan uang untuk Sangat. reses dong. Ya enggak. Karena itu soal seminggu untuk kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan lainnya, seminggu untuk kunjungan kerja di dapil. Jadi 2 minggu kita masukin kepada masa kerja di gedung parlemen. Nah, itu berarti banyak waktu untuk mengurus undang-undang. Dari situ kita dapat 2 minggu. Dari situ kita dapat 2 minggu. Nomor 2 adalah studi banding. Di dalam setiap pembahasan undang-undang, sekarang ini selalu ada harus studi banding. Itu betul. Saya sampaikan sekarang teknologi sudah maju. Itu benar, ini bisa dibuka Kita semua seluruh isi tinggal dunia. buka ini, itu betul. Ya, komputer ini, kita akan dapat misalnya undang-undang UMKM. Betul. Bagaimana UMKM di Jepang, betul. Bagaimana UMKM di Korea dan lain sebagainya. Kita bandingin satu-satu, mana yang paling bagus atau kita padukan, bisa didapat sebentar di komputer ini. Kita break dulu. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.